Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Free English Course channel with me Bella. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Follow juga Instagram kami @englishcourse.free dan juga fanpage Facebook kami @englishcourse.free. Well class, today we'll learn about chapter 3. Hari ini kita akan belajar materi tentang bab 3. What is the topic? The topic is about what time is it? Topiknya adalah tentang jam berapa sekarang. Alright class, kita akan belajar tentang waktu dalam bahasa Inggris. Tentunya ini berkaitan dengan jam. Ya, so don't forget to prepare yourself. Prepare your book and of course your pen. Jangan lupa catat apa yang penting, ingat yang penting, dan ikuti bagaimana cara pengucapannya. So, let's check it out. In this topic, we'll learn about how to tell the time. Di topik ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara memberitahu waktu. And then, how to tell the date, bagaimana cara menginformasikan tentang tanggal. And to tell the day, bagaimana cara memberitahu hari. And the last is how to tell the month, bagaimana cara menginformasikan tentang bulan. But before we are going to the material in this topic, of course, it is important for us to know about ordinal and cardinal numbers. Sebelum kita melanjutkan tentang berbicara tentang waktu atau bagaimana caranya memberikan informasi tentang jam, ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita membedakan mana ordinal dan mana cardinal numbers. Ya, mana nomor ordinal dan mana nomor cardinal. Jangan lupa disimak ya. By the way, apa sih perbedaan antara cardinal numbers dengan ordinal numbers? Cardinal numbers atau nomor kardinal adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Misalnya kita sebut angka 1, 2, 3, maka itu disebutnya sebagai cardinal numbers atau nomor kardinal. Sedangkan ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau ranking atau urutan. Misalnya peringkat ketiga, urutan ketiga, pertama, kedua. Nah, ini adalah berbicara tentang ordinal numbers. Jadi, kelas kalian jangan sampai ketukar mana cardinal, mana ordinal numbers ya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ada istilah angka 1, angka 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada peringkat ke-1, peringkat kedua, atau urutan pertama, urutan kedua, dan seterusnya. Nah, disebutnya dalam bahasa Inggris itu adalah cardinal dan ordinal numbers. Nah, lebih rincinya gini kelas, cardinal numbers itu digunakan untuk yang pertama menjawab pertanyaan how many. For example, contohnya, how many books on the table? Berapa banyak buku di atas meja? Maka kita menjawabnya bisa menjawab dengan angka 1, 2, 3, atau bilangan bulat lainnya. Misalnya, there are 3 books on the table. Di sana ada 3 buah buku di atas meja. Ya, jadi sekali lagi cardinal numbers ini digunakan untuk menyebutkan bilangan bulat. Ya, bukan bilangan pecahan atau bilangan-bilangan lainnya selain bilangan bulat. Dicatat, diingat, dan jangan lupa kalian coba praktekkan. For example, how many books on the table? Berapa banyak buku di atas meja? You can answer, kalian akan bisa menjawab dengan there are 3 books on the table or there are a book on the table. Kalian bisa menjawab angka 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ordinal numbers digunakan untuk menyebutkan posisi, tingkat, atau ranking. Seperti tadi Ibu sebutkan, misalnya urutan ke-1, ada ke-1 ya, beda ke-1 dengan 1. Kalau ke-1 berarti dia adalah yang pertama, ini adalah urutan atau posisi.
Ya, selain itu, ordinal numbers juga digunakan untuk menyebutkan tanggal, menyebutkan urutan proses. Misalnya, kalian lagi bikin tutorial masak. For the first, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik misalnya. Ya, kemudian yang terakhir, ordinal numbers itu digunakan ketika kalian menyebutkan angka pecahan. Ya, jadi bukan angka bilangan bulat. Jangan sampai kebalik ya. Oke, sekarang Miss Bella akan mencontohkan how to read cardinal numbers and ordinal numbers. Miss Bella akan memberikan contoh bagaimana cara membaca cardinal numbers atau nomor kardinal dan juga nomor ordinal. Disimak, diingat, dan ditiru. Oke, kita mulai dari cardinal numbers. 1. Dibaca 1. 2. 2. 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Nanti kalau kalian menemukan angka 21, maka kalian tinggal tambahkan 1 di belakangnya. 21 misalnya 21, 22, 22. Ya, kita lanjut 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80. 90, 90, 100, 100, 500, 500, 1000, 1000. Nah, kelas jangan lupa untuk menghafalkan ini, cara pengucapannya dan juga cara penulisnya. Ini akan sangat berguna untuk kalian dari sekarang sampai nanti kalian dewasa atau kuliah ya. Well class, let's read the ordinal numbers. Mari kita baca tentang ordinal numbers atau nomor ordinal. Jadi, kalau tadi kita sebutkan 1 dengan kata 1 untuk cardinal numbers, untuk ordinal numbers kita sebut atau kita baca dengan first. Ya, first itu berarti yang pertama atau yang ke-1. Ya, urutan ke-1, maka dibacanya first. Kemudian ada second untuk 2 atau urutan kedua. Urutan ketiga, third. Ya. Nah, ini berlaku juga untuk tanggal ya. Misalnya tanggal berapa sekarang? Today is the 1st of October 2020. Jadi hari ini adalah tanggal 1 ya. Tanggal 1 atau tanggal pertama, tanggal ke-1 di bulan Oktober. Jadi kalian tidak boleh menyebutkan what date is today, tanggal berapa sekarang? Today is 1. Nggak bisa begitu, tapi kalian bisa menjawabnya atau harus menjawabnya dengan ordinal numbers, yaitu today, hari ini, is the 1st of October, adalah tanggal 1 di bulan Oktober. Kalian pakainya first. Ya, sekali lagi disimak cara membaca ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, ada t-nya di belakang ya. Seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Jadi ada di belakangnya ada t-nya. Ya, kalau tadi misalnya cuma 5 ini atau 4 ini fourth.
ya. Kemudian di sini perhatikan untuk 1, 2, 3 ini spesial banget. Jadi kalau angka 5 sampai ke bawahnya itu kan nggak jauh beda ya, cuma tinggal ditambah TH aja. Tapi untuk 1, 2, 3 kalian harus perhatikan di situ ada first, second, and third. Kalian ingat aja, kalau ada HP bekas itu kan HP berarti kan kita pegang tangan kedua, maka disebutnya kan HP second gitu kan. Itu juga sama tuh ordinal numbers ya. Kemudian kita lanjutkan dengan 16 atau tanggal 16 atau urutan ke-16 yaitu 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 500th, 1000. Ya. Jadi di sini beda-beda tipis, tapi kalian harus banyak mendengar atau banyak membaca, banyak berlatih agar mampu membedakan antara ordinal dan juga cardinal numbers. Ya, dan titip pesan di sini jangan sampai kalian ketukar mana yang menggunakan ordinal number dan mana yang menggunakan cardinal numbers ya. Oke, setelah kita tahu tentang ordinal and cardinal numbers atau cardinal and ordinal numbers ya, urutannya mana aja boleh. Now it's time for us to know more about telling time. Jadi sudah saatnya kita untuk membahas topik yang pertama yaitu tentang cara memberikan informasi mengenai waktu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada cara formal dan juga ada cara non-formal dalam membacakan atau menyebutkan waktu dalam bentuk jam. Kita mulai dulu dari cara menyebutkan jam secara formal. Disimak ya, di sini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan o'clock. Ditulisnya O C-L-O-C-K. Jadi dibacanya o'clock. Nah, o'clock ini digunakan untuk menunjukkan kata atau jam yang benar-benar pas. Jadi, menggunakan baik itu formal ataupun non-formal, sebetulnya ketika jarum panjang menunjukkan angka 12 atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan tepat. Misalnya jam 12 tepat atau jam 12 pas, jam 1 pas, jam 2 pas ya, atau jam 3 tepat. Nah, maka itu berarti kan angka 12-nya menunjuk ke angka atas ya, ke angka 12, maka jam berapapun itu selalu dibaca o'clock. Ya, selalu diikuti dengan o'clock. Misalnya, ketika ditanya, what time is it? Jam berapa sekarang? Terus pas kalian lihat jam, ternyata jam menunjukkan pukul 4.00 atau jam 4 tepat. Maka kalian bisa menjawab, it is 4 o'clock. Atau contoh lainnya, jam 12 pas. Maka kalian baca 12 o'clock. Ini mudah insya Allah ya. Next, yang kedua, ada cara membaca jam menggunakan quarter past. Kapan kita menggunakan quarter past? Yaitu ketika jarum panjang berada di angka 3, ya, maka dibaca dengan quarter past. Cara membacanya adalah kebalikan dari penjelasan yang pertama, yaitu quarter past. Ya, diikuti angka jam. Jadi, kalau tadi clock-nya di belakang, kalau ini quarter past-nya dulu di depan. Misalnya jam 3:15, maka kalian baca quarter past 3. Jadi quarter itu kan artinya 15 menit ya. Jadi 15 menit pas lebih dari pukul 3. Jam 3:15 kalian baca quarter past 3. Bagaimana dengan jam 4:15? Maka kalian tinggal jawab quarter past 4. Ya, jadi angkanya di belakang setelah quarter past atau lebih 15 menit. Next, cara yang ketiga yaitu menggunakan a quarter to.
Kalau tadi sama-sama menggunakan quarter tapi ada pasnya, kalau ini to. Bedanya apa? Kalau pas itu lebih, kalau to itu menuju atau kurang. Jadi ketika jarum panjang jam itu berada di angka 9. Kalau bahasa Indonesianya jam sekian kurang seperempat atau jam sekian kurang 15 menit. Nah, maka disebutnya quarter to. Ya, jadi cara membacanya sama dengan tadi ketika 15 menit lebih atau jarum panjang ada di angka 3. Misalnya pukul 9.45 menit atau jam 10 kurang 15 menit, maka kita baca quarter to 10. Jadi kalau jam 9.45 itu kan berarti jam 10 kurang seperempat ya. Jadi kita bisa sebut jam 10 kurang 15 menit. Bahasa Inggrisnya adalah quarter to 10. Jadi seperempat atau 15 menit to menuju jam 10. Semoga kalian paham ya. Cara yang keempat yaitu menggunakan half past. Kalau quarter artinya 15 menit atau seperempat, kalau half itu setengah atau 30 menit. Ya, misalnya yaitu ketika jarum jam panjang berada di angka 6. Maka dengan begitu artinya kan berarti jam setengah sekian, nah gitu ya. Ada setengah 7, setengah 8, setengah 9. Nah, itu ada setengah atau 30 menit. Misalnya pukul 6.30, berarti kan itu jam setengah 7 ya. 6.30 menit artinya setengah 7, kita bacanya half past 6. 30 menit lebih dari jam 6. 6.30. Half itu artinya 30 menit, past lebih 6, 6. Jadi 6.30 dibaca half past 6. Dipraktekkan di rumah ya. Nah, sebagai informasi, di sini juga Miss akan sedikit bahas tentang cara menyebutkan jam secara non-formal atau tidak baku. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dimengerti ya, dan juga mudah diucapkan, karena cara ini memang kurang formal atau bisa disebut sebagai ungkapan untuk sehari-hari saja. Jadi, cukup kalian baca angkanya secara berurutan. Misalnya, pukul atau jam 01 lebih 49 menit, kalian baca aja dari urut dari awal. Yaitu 1:49. Ya, 1:49. Ya. Kemudian jam 3 lebih 17 kalian urutkan aja. 3:17. Jadi jam 3 terus menitnya berapa? Yang ketiga ada jam 8 lebih 7 menit. Nah, di sini kan ada 07 ya. Jangan lupa nolnya dibaca. Jadi kalian nggak bisa menyebutkan 87. Tapi 807. O itu adalah pengganti kata zero atau pengganti kata 0. Jadi dibacanya bukan 807, tapi 807. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana, sebetulnya boleh-boleh saja, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa aplikatif yang harus digunakan, bukan sekedar teori. Hopeful kalian mau praktek di rumah untuk lebih memahami cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kalian tahu cara membaca jam dalam bahasa Inggris, sekarang tinggal kalian lengkapi kalimat kalian dengan menambahkan AM atau PM di akhir jamnya. Nah, kalau kalian belum tahu, AM itu apa sih, Miss? AM itu adalah singkatan dari antemeridium, atau PM itu adalah postmeridium. Nah, penyebutan waktu dalam bahasa Inggris ini tidak menggunakan waktu 24 jam kayak di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal istilah jam 20.00 atau jam 8 malam. Nah, dalam bahasa Inggris itu nggak ada. Jadi jam itu cuma sampai jam 12 gitu. Apakah itu jam 1 siang atau jam 1 malam? Nah, itu nanti dibedakannya adalah dengan AM atau PM di belakangnya. AM itu digunakan untuk menyebutkan waktu dini hari. Jadi dari jam 00.00 atau jam 12 malam ya sampai jam 12 siang, yaitu jam 11 lebih 59 menit siang. Itu disebutnya AM. Jadi kalau kita masuk sekolah itu bisa disebut jam 7 AM atau jam 7 pagi ya.
Nah, PM itu digunakan untuk menyebutkan jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau kita menyebut kapan kita tidur jam 9 malam misalnya, maka kita sebutnya bukan 21 o'clock, bukan, atau jam 21.00, bukan, tapi jam 9 malam adalah 9 PM. Ya, jadi AM itu dari malam sampai siang, PM siang sampai malam. Jangan kebalik. Nah, ini gambaran skemanya ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, sampai ada matahari itu AM, sedangkan jam 12 siang menuju midnight, menuju malam itu PM. Diingat-ingat, dicatat, dan digunakan ya. Jadi kalian bisa latihan untuk menggunakan di settingan handphone kalian, menggunakan settingan 12 jam, maka nanti handphone kalian akan menunjukkan AM atau PM secara otomatis. Nah, di sini Miss akan berikan contoh ya, cara menggunakan AM dan juga PM. For example, jam 10:15 AM, jam 10:15 pagi berarti ya, maka kalian baca 10:15 AM, ya, bukan 15 past 3, bukan 15 menit lebih dari jam 3 gitu ya, atau quarter past 3. Nah, ini jelas salah ya, jadi yang benar adalah 10:15 AM. Kemudian jam 11:46 ya, berarti di sini ada PM, berarti malam, jam 11 malam ya, maka kalian tinggal baca 11:45 PM. Oke. Jadi ini contoh aja penggunaan AM itu untuk siang atau pagi menuju siang, sedangkan PM itu untuk siang menuju malam. Oke, ini ada contoh dialog ya dalam penggunaan kalimatnya. Misalnya seorang bertanya jam berapa sekarang atau pukul berapa sekarang. Bahasa Inggrisnya adalah what time is it atau what time is it. Maka kalian jawab it is atau it is 7 minutes to 5 misalnya, atau tinggal kalian sebutkan jam berapa sekarang gitu ya. Nah, ada yang menggunakan at nih. Kapan kita menggunakan kata at? Kata at itu digunakan untuk menunjukkan waktu di tengah hari atau malam hari. Misalnya, the bus will arrive at 12 o'clock. Jadi bisnya akan sampai tepat pukul 12. Jadi di sini kita pakai at ya. At 12 o'clock. Next, the bus will arrive at midday or noon. Bisnya akan sampai di tengah hari. Nah, terus I will sleep at midnight. Aku akan tidur tengah malam. Jadi di sini menunjukkan waktu secara umum, yaitu tengah hari dan juga malam hari, maka itu menggunakan kata at. Jadi ini sifatnya yang umum ya, tidak ada jam khusus. Yang terakhir adalah menggunakan kata in. Jadi kata in ini digunakan untuk menunjukkan pembagian waktu pagi hingga sore. Misalnya, she goes to school in the morning. She goes home in the afternoon. Jadi dia berangkat sekolah pagi hari, dia pulang sore hari. Jadi kalau tadi itu untuk siang dan malam, kalau untuk pagi hingga sore kita pakainya in. See you in the morning, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalian coba sekali lagi simak video ini baik-baik, catat yang penting, kemudian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke kelas, ini ada gambar yang Ibu harapkan bisa membantu kalian untuk memahami lebih jauh tentang telling the time. Jadi kalau kalian lihat jarum panjang jam kalian ada di angka 12, itu berarti menunjukkan a clock. Kalau jarum panjangnya di angka 1, maka kalian disebutkan past ya, sama dengan 10 juga. Nah, untuk yang 15 menit seperti yang tadi udah Miss jelaskan, bahwa kalian menggunakan quarter past kalau lebih dari 15 menit. Ya, nanti juga kalian akan menemukan half past atau jam yang menunjukkan misalnya 6.30 tadi ya. Terus juga ada quarter to ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dengan kalian menyimak diagram ini. Jangan lupa untuk digambar, ditulis di buku catatan kalian, dan praktekkan ketika kalian melihat jam. Jadi cobalah untuk membaca jam dalam berbahasa Inggris. Oke, kita langsung ke soal. Exercise chapter 3, number 1. Latihan bab 3 nomor 1. It is 6 o'clock in the morning.
Ini adalah jam 6 pas di pagi hari. It is time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Maka tugas kalian adalah silakan kalian gambar nomor 1 yaitu 6 o'clock. Number 2. It is 1 o'clock in the afternoon. Berarti jam 1 siang. It is time for lunch. Waktunya untuk makan siang. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Kata si siswa yang pakai baju putih ini. Ya, jadi kalian gambarkan 1 o'clock. Oke. Next, kita lihat number 3. It is 7 o'clock in the evening. Jadi jam 7 pas berarti ya. Kalian gambar nomor 3. It is time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Jadi jam 7 malam itu adalah waktunya makan malam. Dan si laki-laki ini makan malam dengan keluarganya pada pukul 7 malam. Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 3 kalian gambar jamnya sesuai instruksi jam berapa. Kemudian nomor 4 kalian jawab, what time is it? Ini jam berapa? Ya, tinggal kalian tuliskan saja jam berapa. Kemudian number 5 juga sama, what time is it? Kalian tinggal jawab ini jam berapa. Oke, class, that's all for today. Itu semua untuk hari ini. Semoga kalian bisa menangkap dengan baik bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Jangan lupa dicatat apa yang pentingnya, kemudian dikerjakan tugasnya. Tugasnya kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Boleh menggunakan grid untuk menyatukan antara gambar 1 sampai nomor 5. Dan kalian kirimkan ke link yang Ibu share di grup WhatsApp. Well, thank you for your attention, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.